Tuhan bekerja melampaui pengertian kita. Dalam hidup ini, tidak semua hal bisa kita pahami. Ada peristiwa yang terjadi begitu saja tanpa penjelasan yang jelas. Ada doa yang terasa belum dijawab, ada jalan yang terasa berliku, dan ada rencana yang tidak berjalan seperti yang kita harapkan. Di saat seperti ini, hati kita mudah bertanya, mengapa Tuhan mengizinkan hal ini terjadi? Namun firman Tuhan mengingatkan kita bahwa Tuhan bekerja melampaui pengertian kita. Sebagai manusia, kita terbatas oleh apa yang kita lihat dan rasakan. Kita menilai segala sesuatu berdasarkan pengalaman dan logika kita. Namun Tuhan tidak dibatasi oleh pengertian manusia. Yesaya 55 ayat 8-9 berkata, "Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu." Ayat ini menegaskan bahwa cara Tuhan bekerja seringkali berada di luar jangkauan pemahaman kita. Ketika kita tidak mengerti apa yang sedang Tuhan lakukan, seringkali kita tergoda untuk mengendalikan keadaan sendiri. Kita ingin jawaban cepat, jalan yang jelas, dan hasil yang sesuai dengan rencana kita. Namun Tuhan lebih tertarik membentuk iman kita daripada sekadar memenuhi keinginan kita. Dia bekerja bukan hanya untuk mengubah situasi, tetapi untuk mengubah hati kita. Alkitab penuh dengan kisah orang-orang yang mengalami pekerjaan Tuhan yang melampaui pengertian mereka. Yusuf adalah salah satunya. Ia dikhianati oleh saudara-saudaranya, dijual sebagai budak, dan dipenjara karena tuduhan palsu. Secara manusia, hidupnya tampak hancur. Namun Tuhan sedang menenun rencana besar yang tidak Yusuf pahami saat itu. Kejadian 50 ayat 20 berkata, "Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar." Apa yang tampak sebagai kegagalan ternyata menjadi jalan keselamatan. Hal yang sama sering terjadi dalam hidup kita. Kita melihat penundaan sebagai penolakan, kegagalan sebagai akhir, dan proses sebagai hukuman. Padahal Tuhan bisa saja sedang bekerja dengan cara yang jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Roma 8 ayat 28 berkata, "Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah." Ayat ini tidak berkata bahwa semua hal itu baik, tetapi Tuhan bekerja di dalam semuanya untuk kebaikan. Tuhan juga sering bekerja dalam diam. Saat kita merasa Tuhan tidak melakukan apa-apa, justru disitulah Dia sedang menyusun rencananya. Seperti benih yang bertumbuh di dalam tanah, kita tidak melihat prosesnya, tetapi pertumbuhannya nyata pada waktunya. Pengkhotbah 3 ayat 11 berkata, "Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka." Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Kita mungkin tidak memahami seluruh proses, tetapi kita bisa mempercayai hasil akhirnya. Tuhan bekerja melampaui pengertian kita, tetapi tidak pernah melampaui kasih-Nya. Semua yang Ia lakukan selalu berakar pada kasih dan kesetiaannya. Ketika kita tidak mengerti jalannya, kita tetap bisa percaya kepada karakternya. Dia adalah Tuhan yang baik, setia, dan tidak pernah salah dalam merancang hidup kita. Mungkin hari ini kamu sedang berada dalam situasi yang membingungkan. Kamu tidak mengerti mengapa Tuhan mengizinkan hal itu terjadi. Jangan menyerah hanya karena kamu tidak mengerti. Percayalah, Tuhan yang sama yang memegang masa depanmu juga memegang setiap proses hidupmu. Dia bekerja dengan cara yang mungkin tidak kamu pahami sekarang, tetapi suatu hari nanti, kamu akan melihat bahwa tangannya tidak pernah lepas dari hidupmu. Mari berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami mengakui bahwa seringkali kami tidak mengerti jalan-Mu. Namun hari ini kami mau belajar percaya bahwa Engkau bekerja melampaui pengertian kami. Tolong kami untuk tetap setia, tetap berharap, dan tetap bersandar kepadamu di tengah proses yang belum kami pahami. Bentuk iman kami agar semakin dewasa melalui setiap rencana MU. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan renungan ini.
Dukung channel ini dengan like, subscribe, dan share agar semakin banyak orang diberkati oleh firman Tuhan. Tuhan memberkati.